Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Weo Putra dari kelas Manajemen Malam 3 dengan NIM 20612267. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Okto Jaya Abrioso SI.Com MM selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan kepada teman-teman yang mungkin menonton video saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya terkait dengan analisis strategi pemasaran berbasis ICT, Information Communication Technology, atau yang disebut TIK, guna meningkatkan volume penjualan sentra industri kerupuk di Selekop. Baik, selanjutnya ada bab 1, latar belakang. Kerupuk adalah makanan ringan khas Indonesia dengan berbagai macam rasa, jenis, dan bentuk yang unik dan jarang ditemukan di negara lain. Industri kerupuk di Indonesia berkembang pesat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kerupuk sebagai makanan ringan favorit. Khususnya industri kerupuk ikan menjadi bisnis yang menjanjikan di Indonesia. Strategi ICT memainkan peran penting dalam meningkatkan volume penjualan kerupuk ikan agar penyebaran penjualannya lebih luas lagi. Nah, begitu besarnya peran UMKM dalam meningkatkan suatu perekonomian nasional, bukan berarti UMKM tidak memiliki hambatan untuk tumbuh dan berkembang. Salah satunya terjadi pada UMKM di Sentral Industri Kerupuk Selekop. Selain hambatan dalam mengakses modal, salah satu hambatan dalam pemasaran produk dari Sentral Industri Kerupuk Selekop adalah pemasaran secara online dan kemampuan menggunakan teknologi sebagai media promosi. Kalaupun melaksanakan kegiatan pemasaran, UMKM saat ini hanya sebatas promosi dari mulut ke mulut tanpa merancang komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication atau IMC. Hal ini akan berdampak pada daya beli produk di sentral industri kerupuk. Salah satu kegiatan pemasaran IMC yang dapat dilakukan pelaku UMKM adalah online marketing dengan memanfaatkan Information and Communication Technology. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil judul itu analisis strategi pemasaran berbasis ICT guna meningkatkan volume penjualan di Sentral Industri Kerupuk Selekop. Nah, selanjutnya dari judul yang saya buat terdapat rumusan masalah dan tujuan. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran berbasis ICT, Information Communication Technology, guna meningkatkan volume penjualan sentral industri kerupuk Selekop. Nah, tujuannya yaitu penelitian ini mengetahui strategi pemasaran berbasis ICT, Information Communication Technology, guna meningkatkan volume penjualan sentral industri kerupuk Selekop. Nah, di dalam bab 2 itu ada landasan teori. Landasan teori ini terdapat pengertian dari Information Communication Technology atau ICT. Teknologi informasi dan komunikasi ICT sekarang ini merupakan media utama dalam pengelolaan dan penyebaran informasi yang pengaruhnya meluas di semua aspek bisnis, baik itu formal dan informal, keuntungan dan nirlaba, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dari Loveday 2016. Nah, di sini saya mengambil pedoman dari penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Alessandra dan Yulianto pada tahun 2013. Yang kedua itu ada Ariana 2019, dan yang ketiga ada Apriliani dan kawan-kawan 2021. Yang keempat ada Nyangarika dan Ngasa 2020, dan selanjutnya ada Muhammadi dan Jafar Panah 2014. Nah, di sini ada kerangka pemikiran dari penelitian saya. Yang itu pertama adalah Sentral Industri Kerupuk Selekop. Jadi saya mengambil lokasi penelitian di Sentral Industri Kerupuk. Nah, permasalahannya itu ada Information, Communication, dan Teknologi (ICT). Nah, di sini ada indikator yang memang menyangkut dengan informasi, communication, dan teknologi. Yang pertama ada iklan atau advertising. Yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Yang ketiga ada pemasaran langsung atau direct marketing. Yang keempat ada hubungan masyarakat atau public relation. Yang kelima ada acara khusus atau sponsorship. Dan yang keenam ada pameran exhibition. Dan yang ketujuh ada produk yang diperdagangkan. Selanjutnya ada kemasan atau packaging. Dan yang sembilan ada situs atau website. Dan yang terakhir ada media sosial atau social media. Nah, di sini ada bab 3,
Bertiga itu terdapat metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu adalah jenis penelitian kualitatif. Nah, jenis penelitian pada UMKM kerupuk ikan tamban di Sungai Lekop ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana penelitian kualitatif dari pendapat Bongdam dan Taylor dari buku Swendra 2018 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari informasi berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari orang-orang serta perilaku yang dapat diminati. Data yang didapatkan untuk meneliti ICT ini pada UMKM kerupuk Selekop itu dengan melakukan metode wawancara bersama owner, bendahara, sekretaris, karyawan, dan konsumen yang berlangganan lebih dari 1 tahun. Selanjutnya itu ada jenis data. Jenis data yang terdapat dalam penelitian saya mengakai 2 data, yaitu data Premier dan sekunder. Data Premier diperoleh melalui penggunaan beberapa instrumen seperti wawancara dan kemudian diolah untuk keperluan penelitian ini. Sasaran narasumbernya adalah owner, bendahara, sekretaris. Nah, yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti dan diperoleh melalui literatur atau sumber informasi lainnya yang relevan. Dan dengan penelitian ini, menurut Asi dan Kaswarni 2015, meskipun data sekunder dapat memberikan kontribusi dalam konteks penelitian, namun dalam penelitian ini data sekunder tidak digunakan sebagai input data yang akan diunduh. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data yang saya ambil. Yang pertama itu ada wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Nah, di sini ada sampel dan populasi. Populasi dan sampel yang saya ambil di sini adalah populasi. Yang populasi saya ambil adalah seluruh dari anggota dari owner kerupuk ikan tamban Selekop. Dan sampel yang saya ambil di sini adalah proportive sampling. Adalah suatu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan sampel sesuai karakteristik yang telah ditentukan. Dan di sini pengolahan data yang saya ambil ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.